Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian belajar bersama Ibu Erika ya. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Pembelajaran hari ini kita masih belajar dengan cara jarak jauh ya, yaitu pembelajaran dari rumah. Tetapi tidak apa-apa ya, kita harus tetap semangat. Coba Ibu ingin lihat semangat kalian? Wah, hebat-hebat semuanya semangat belajar walaupun di rumah. Tidak lupa, Ibu akan selalu mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Mencuci tangan menggunakan sabun, lalu menggunakan masker, menjaga jarak 1,5 meter, dan juga menjauhi kerumunan. Tidak lupa untuk mengurangi mobilitas atau bepergian. Langkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kalian mandi dulu dan juga menggunakan baju yang bersih dan juga rapi. Selain itu, tidak lupa untuk sarapan pagi, karena selain mengisi perut agar perut tidak kosong, kalian juga akan lebih semangat. Sebelum memulai pembelajaran, kalian siapkan peralatan belajar seperti alat tulis dan juga buku tulis. Supaya pembelajaran kali ini diberikan kelancaran, maka kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan menyimak video pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dampak modern terhadap transportasi air dan udara. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa diharapkan dapat menelaah kegiatan komunitas terhadap persatuan dan kesatuan. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi perubahan pengamatan luar angkasa dari masa ke masa. Dengan menyimak video pembelajaran, siswa diharapkan dapat membuat patung konstruksi sederhana. Langsung saja kita akan memulai pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, tahukah kalian ada salah seorang tokoh bernama Bertrand Piccard, asal Swiss, dan ia bekerja sama dengan perusahaan Swiss melakukan uji coba membuat pesawat dengan bahan bakar energi sinar matahari. Nah, lebar pesawat ini yaitu 72 meter. Rencananya berkeliling dunia secara bertahap. Tujuan dibuatnya pesawat menggunakan energi alternatif ini tentunya untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat bahan bakar fosil, dan juga tentunya dapat menghemat energi bahan bakar fosil, yang mana sumber daya tersebut tidak dapat diperbarui. Wah, luar biasa bukan transportasi yang ada pada saat ini. Hal tersebut karena dampak modern yang mempengaruhi transportasi air maupun udara. Pada zaman dahulu, transportasi air menggunakan perahu dayung, rakit, dan perahu layar. Perahu dayung dan rakit digerakkan oleh manusia, sedangkan perahu layar digerakkan oleh angin. Setelah ditemukannya mesin bermotor, muncullah perahu bermotor dan kapal laut. Bahkan kapal laut saat ini dapat mengangkut bertonton dengan menempuh jarak yang sangat jauh. Bahkan di militer sudah dapat menjadi landasan kapal tempur. Kapal tersebut disebut dengan kapal induk. Untuk transportasi udara, biasanya pada zaman dahulu yaitu menggunakan balon udara. Namun untuk saat ini sudah ada pesawat terbang. Bahkan pesawat terbang lebih cepat dari transportasi laut maupun darat. Nah, banyak juga macam dari pesawat terbang. Ada pesawat penumpang, pesawat tempur, ada helikopter, bahkan ada pesawat angkasa luar. Berbicara tentang angkasa luar, mari kita menyimak rahasia di angkasa luar dari masa ke masa. Di Wiltshire, Inggris, ditemukan Stonehenge yang diperkirakan 2000 tahun sebelum Masehi, berwujud batu raksasa yang disusun ke atas dalam sebuah lingkaran besar untuk mengamati matahari dan bulan.
sedangkan di Mesir mencatat pergerakan matahari dan bulan pada lempengan batu pada tahun 400 sebelum Masehi. Sementara astronom Cina Xinzhen mencatatkan 800 bintang dalam katalog bintang pertama pada tahun 350 sebelum Masehi. Peradaban Yunani kuno paling gigih melakukan pengamatan terhadap angkasa luar, yakni sekitar 500 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Bahkan muncul Pythagoras dengan teori bumi bundar dan Ptolemus yang mempelajari pergerakan planet. Aristoteles yang menghasilkan kumpulan hasil pengamatan para astronom lain. Pada tahun 1543, Nicolaus Copernicus memperkenalkan teori bahwa planet-planet mengitari matahari, bukanlah bumi yang menjadi pusat tata surya seperti yang dipahami sebelumnya. Pada tahun 1600-an, Tycho Brahe menemukan bahwa planet mengitari matahari dalam jalur berbentuk elips. Selain mengamati bumi dan planet lainnya, pada tahun 1682, Edmund Halley mengamati sebuah komet. Komet ini muncul 76 tahun sekali. Komet ini juga dikenal dengan komet Halley. Semua planet tidak diketemukan secara bersamaan loh. Contohnya, Uranus ditemukan tahun 1782 oleh William Herschel, sedangkan Pluto ditemukan tahun 1930. Namun saat ini Pluto tidak dikelompokkan sebagai planet lagi. Untuk mengamati angkasa luar, biasanya menggunakan teleskop. Nah, teleskop ini biasa digunakan oleh Galileo Galilei. Teleskop biasa yang biasanya digunakan seiring berjalannya waktu berubah dan semakin modern. Teleskop Hubble contohnya yang dikirim memasuki orbit di angkasa luar. Tidak berhenti melakukan pengamatan dari bumi, manusia juga ingin mencoba menapakkan kaki di angkasa luar. Pada tahun 1957, Soviet meluncurkan Sputnik 1, pesawat angkasa luar pertama dengan Yuri Gagarin dari Rusia yang menjadi orang pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Dan kurang dari 1 bulan kemudian disusul oleh Alan Shepard dari Amerika. Sedangkan Dr. Pratiwi Sudarmono merupakan salah satu wanita Indonesia pertama yang lolos seleksi NASA untuk menjelajah angkasa luar. Namun sayangnya pada tahun 1986 pesawat ulang-alik Challenger meledak dalam penerbangannya. Oleh karena itu NASA membatalkan penerbangan yang akan dilakukan oleh Dr. Pratiwi Sudarmono. Salah satu pionir diluncurkan pada tahun 1972 untuk mengamati Jupiter. Nah, sedangkan Voyager mengeksplorasi Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus pada tahun 1977. Pada tahun 1981 diluncurkan pesawat ulang-alik pertama di Columbia. Pesawat ulang-alik ini mengangkasa bersama 10 astronot. Eksplorasi angkasa luar ini tentunya tidak selalu berjalan baik. Berita duka pada tahun 1986 terjadi. Pesawat ulang-alik Challenger meledak setelah lepas landas. 7 astronot yang ada di dalamnya turut menjadi korban. Itulah tadi rahasia angkasa luar dari masa ke masa. Tahukah kamu bahwa sebuah komunitas dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan Indonesia? Pada tanggal 8 Mei tahun 2016, Bandung dibanjiri 7.000 penggemar sepeda ontel di Jalan Sukabumi. Mereka menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Komunitas ini bukan hanya sekedar mempererat tali persatuan, tetapi juga melakukan kondisi yang tidak berpihak pada masyarakat seperti kekerasan pada perempuan dan anak yang marak pada saat itu. Kalian juga harus mengikuti komunitas-komunitas yang tentunya memiliki dampak positif bagi kalian sendiri maupun orang di sekitar kalian. Nah, komunitas sendiri tentunya dapat meningkatkan tali persaudaraan, persatuan, dan juga kesatuan. Nah, anak-anak, setelah membicarakan banyak hal, tentunya bagaimana jika kita membuat sesuatu yang menarik dan juga unik. Nah, salah satunya yaitu membuat patung dengan teknik merakit atau disebut juga dengan konstruksi.
Teknik ini memiliki beberapa kelebihan dibanding teknik lainnya, karena teknik ini dapat menggunakan bahan apa saja yang ada, seperti kertas, plastik, kayu, dan logam yang ada di sekitar atau barang bekas sekalipun. Patung dengan teknik ini dapat digunakan para perancang dan ilmuwan untuk membuat sebuah model. Membuat patung dengan teknik konstruksi dapat berdasarkan tema seperti manusia, binatang, tumbuhan, dan lainnya. Pembuatan patung tentu saja berbeda dengan aslinya. Misalkan, patung konstruksi manusia dapat berupa robot yang menyerupai manusia. Kita sudah belajar banyak hal ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, coba kalian tanyakan kepada guru kalian melalui WhatsApp. Anak-anak, alhamdulillah ya, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Selanjutnya, jangan lupa untuk berterima kasih kepada ayah dan bunda yang telah menemani kalian belajar di rumah. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kita bisa bertemu dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.